Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi di channel kita Fajar Quiz Vector. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan latihan pedagogik untuk persiapan UP Pretest PPG, persiapan untuk UP atau Retaker, kemudian persiapan P3K. Baiklah, selamat datang Bapak Ibu yang mau bergabung sama kami. Silakan yang belum subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Jika banyak subscribe, kita akan terus semangat untuk upload videonya terus, dan Bapak Ibu tidak ketinggalan ketika kita upload video terbaru. Baiklah, saya tidak menyangka ya Bapak Ibu ya, kita sudah sampai part ke-9. Dan saya harap kalau masih responnya masih bagus, saya akan terus lanjutkan ya. Tujuannya adalah untuk membantu Bapak Ibu semua dalam persiapan tes ya. Semoga Bapak Ibu semua lulus dalam tes, amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang langsung saja kita akan membahas 10 soal pedagogik lagi ya Bapak Ibu ya, melanjutkan yang kemarin. Seperti biasa saya akan membacakan terlebih dahulu semuanya, dan saya akan menjawab dengan penjelasan yang singkat saja supaya videonya tidak terlalu panjang. Baik, langsung saja kita akan membahas soalnya satu persatu. Oke. Baik, untuk soal yang pertama, setelah membaca teks, siswa diharapkan mengidentifikasi sedikitnya 5 kata dengan tepat. Untuk itu, guru menggunakan media teks. Pertanyaan ini berkaitan dengan kriteria A. Kesesuaian, B. Tingkat kesulitan, C. Ketersediaan, D. Kualitas teknis. Kalau untuk ini, itu mengidentifikasi sedikitnya 5 kata kerja dengan tepat. Itu yang benar adalah kesesuaian ya Bapak Ibu ya. Di sini kata kuncinya mengidentifikasi sedikitnya 5 kata kerja dengan tepat ya. Baik, lanjut ke nomor berikutnya. Ini pilihan gandanya kesesuaian, tingkat kesulitan, ketersediaan, kualitas. Media yang kita gunakan di kelas hendaknya memiliki tingkat kejelasan bagi siswa, termasuk tulisan guru harus bisa dibaca oleh siswa. Ini berkaitan dengan kriteria A. Kesesuaian, B. Tingkat kesulitan, C. Ketersediaan, D. Kualitas teknis. Oke, kalau untuk tulisan ya, kalau untuk tulisan guru ini masuk ke kualitas teknis ya, teknisnya ya Bapak Ibu ya. Tulisan guru tuh harus rapi, harus bisa dibaca oleh siswa ya, supaya siswa itu jelas itu perintahnya suruh apa gitu. Kalau tulisan guru yang kurang jelas itu nanti membuat siswa mengalami kesulitan ya dalam mencerna tulisannya. Baik, nomor berikutnya, hasil kegiatan berikut yang paling tepat diukur dengan non-tes adalah A. Kemampuan siswa memahami materi, B. Keaktifan siswa belajar di kelas, C. Keaktifan siswa menulis karangan, D. Keterampilan siswa menulis paparan atau cerita. Di sini untuk yang non tes berarti dia tuh tidak usah dites, kita bisa melihat. Nah, kalau yang A itu kan kemampuan siswa memahami materi, itu kan bisa dilihat dari tes ya, ini pakai tes ya materinya. Kemudian kalau keaktifan siswa menulis karangan, ini tes membuat karangan ya, tes buat karangan. Keterampilan siswa menulis paparan ya, tes membuat paparan atau cerita. Berarti yang non tes itu adalah yang B. Keaktifan siswa belajar di kelas ini tidak harus tes, tapi pada saat guru menjelaskan, siswa dapat dilihat juga keaktifannya ya. Lanjut, nomor berikutnya, penilaian dengan portofolio bertujuan untuk mengetahui perkembangan A. Kemampuan memahami materi, B. Siswa mengerjakan tugas, C.
C. Kerajinan dan kreativitas siswa. D. Hasil belajar siswa secara keseluruhan. Portofolio itu kan artinya adalah kumpulan hasil belajar siswa ya. Kumpulan hasil belajar peserta didik ya. Peserta didik. Nah, di sini berarti kan takutnya hasil belajar ini ya Bapak Ibu ya. Tapi secara dari awal sampai akhir gitu, secara keseluruhan berarti kan. Jadi jawabannya adalah yang D. Baik, nomor berikutnya. Kegiatan belajar berikut yang tepat dievaluasi tes kinerja. A. Berhitung atau matematika. B. Memecahkan masalah. C. Melakukan percobaan. D. Membuat karya tulis. Tes kinerja ya, berarti ada kinerjanya, berarti jawabannya itu yang melakukan percobaan ya Bapak Ibu ya, karena ada kinerjanya ya, melakukan percobaan. Oke, jawabannya yang C. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan di kelas, seorang guru melakukan kegiatan berikut. 1. Menganalisis hasil ujian siswa sebelum menentukan jumlah siswa yang belum tuntas. 2. Memisahkan siswa yang nilainya di atas dan di bawah standar, kemudian memilih metode mengajar yang berbeda untuk kedua kelompok. 3. Melakukan refleksi terhadap kelemahan metode yang digunakan dan memperbaiki pada pelajaran berikutnya. 4. Menerapkan metode mengajar bagi siswa yang menjalani remedi. Kegiatan yang dapat memperbaiki kualitas pembelajaran guru di kelas adalah A123, B12, C24, D1234. Menganalisis hasil ujian siswa sebelum menentukan jumlah siswa yang belum tuntas. Oke, 1. Oke. Memisahkan siswa yang nilainya di atas dan di bawah standar, kemudian memilih metode mengajar yang berbeda untuk kedua kelompok. Iya. Melakukan refleksi terhadap kelemahan metode yang digunakan untuk memilih mata pelajaran berikutnya. Refleksi kelemahan. Refleksi ya, refleksi kan mengevaluasi. Menerapkan metode mengajar bagi siswa yang ini nggak harus ya, tidak harus untuk yang remedi, tidak harus ya. Berarti jawabannya adalah 1, 2, 3 ya Bapak Ibu ya. Ya, ini versi saya. Kalau Bapak Ibu ada jawaban lain ya tidak masalah. Kita di sini sama-sama belajar ya Bapak Ibu ya. Habis ini jawaban saya adalah yang A. Lanjut ke nomor berikutnya. Kegiatan pembelajaran yang dapat memberikan kelanjutan kecakapan hidup atau life skill bagi anak didik adalah A. Mempresentasikan hasil diskusi. B. Membuat karya tulis. C. Membuat model. D. Kerjasama dengan kelompok. Kecakapan hidup life skill. Membuat model, membuat karya tulis ya Bapak ya. Kecakapan hidup. Oke, lanjut. Dalam mengembangkan alat evaluasi, guru harus memperhatikan A. Kompetensi dasar, indikator, dan materi ajar dan SKBM. B. Kesesuaian dengan materi ajar, soal harus mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. C. Hasil belajar soal harus dibuat sedemikian rupa agar sebagian besar siswa mencapai standar ketuntasan belajar minimal. D. Analisis hasil evaluasi tidak harus dilakukan karena nilai diperoleh rata dengan nilai ujian pada materi selanjutnya. Alat evaluasi itu KD, indikator, materi, dan SKBM, standar ketuntasan belajar minimal. Ya, jadi jawabannya adalah yang A. Kompetensi dasar, indikator, materi ajar, dan SKBM ya, standar ketuntasan belajar minimal. Oke, nomor 9. Pernyataan berikut yang benar tentang asesmen adalah A. Proses pengukuran tes untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa setelah mengikuti pelajaran. B. Proses pengumpulan informasi tentang peserta didik berkenaan dengan apa yang mereka ketahui dan apa yang dapat mereka lakukan. C. Melakukan penilaian kemampuan siswa menerima pelajaran. D. Proses penilaian tingkat kecerdasan siswa. Asesmen ya. Asesmen itu
tingkat pemahaman siswa ya, pengukuran tingkat pemahaman siswa. Ya, ini berarti ya, jawabannya berarti yang A. Baik, nomor terakhir, tulisan karya ilmiah, skripsi, tesis, disertasi tergolong karya ilmiah yang A. disajikan dalam bentuk artikel atau makalah, B. ditulis berdasarkan bukan hasil riset, C. kajian ilmiah yang ditulis dari hasil riset, D. berupa kajian teoritis. Namanya skripsi, tesis, disertasi itu kan disajikannya itu melalui riset ya, riset baik riset di lapangan ya maupun riset yang lain, itu kan supaya mendapatkan data kemudian dipresentasikan hasil datanya dan dapat dipertanggungjawabkan ya, seperti itu. Jadi jawabannya yang nomor terakhir ini adalah yang ini ya, dari hasil riset. Jadi jawabannya yang C ya Bapak Ibu ya. Oke, udah selesai ya 10 soal di part 9 ini. Sekali lagi Bapak Ibu, jika responnya bagus, maka saya akan terus melanjutkan latihan pedagogiknya ya. Semoga dapat membantu Bapak Ibu semua dalam menghadapi tes nanti. Baiklah, jika Bapak Ibu belum subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Karena jika banyak subscribe, kita akan selalu semangat untuk upload videonya terus, dan Bapak Ibu tidak ketinggalan ketika kita upload video terbaru. Jika banyak yang nonton, yang responnya bagus, saya akan melanjutkan terus. Saya punya ratusan soal pedagogik ya Bapak Ibu ya. Semoga dapat membantu Bapak Ibu semua. Sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Baik, saya tutup dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.